begitu kita langsung saja ke narasumber yang pertama ya. Ini ada Ibu Tiffany Intan Solihati, Eskom MTI. Judul yang nanti akan disampaikan oleh beliau adalah transformasi pendidikan AI, peran dosen dan mahasiswa. Selamat pagi Bu Tiffany. Ya, selamat pagi Bu Dian. Ya, izin saya membacakan CV Bu Tiffany terlebih dahulu ya Bu. Ya, baik, silahkan. Nama lengkap Ibu Tiffany Intan Solihati, Eskom MTI. Beliau dosen di Universitas Banten Jaya ya. Bisa teman-teman lihat ini CV-nya. Beliau mengampu mata kuliah sistem basis data dan e-commerce salah satunya. Riwayat pendidikan beliau S1 di Telkom University dengan bidang ilmu komputasi dan S2 di Binus University dengan bidang ilmu teknik informatika. Di sini banyak sekali ya pengalaman penelitian beliau, salah satunya ini ada yang paling terbaru ya di 2023, analisis peningkatan produktivitas dan pengurangan defek produk kabel fiber optik dengan metode TPM, Focus Improvement sebagai kontribusi SDGs. Ada beberapa publikasi artikel ilmiah juga dalam jurnal, salah satu judulnya adalah Peramalan Harga Saham Menggunakan Hayden Markov Models, ya. Lalu ada beberapa pengalaman beliau, salah satunya adalah Sekretaris Fakultas Ilmu Komputer Universitas Banten Jaya, editor jurnal Sinika Universitas Banten Jaya, moderator, ketua editor jurnal Sains dan Teknologi Universitas Banten Jaya. Ada juga karya buku, salah satunya adalah judul bukunya Perguruan Tinggi dan Dampak Pandemi Coronavirus ya. Sudah siap Ibu Tiffany? Ya, sudah. Suara saya cukup jelas ya, Bu? Ya, jelas Bu. Kalau gitu saya persilahkan kepada Ibu Tiffany untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih. Saya izin share screen. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat kemudian share screen saya? Ya, belum Bu. Baik, coba saya ulang. Sudah. Belum Bu. Mungkin stop share screen dulu operator. Nah, ini sudah muncul ya? Sudah Bu, bisa langsung dimulai. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelumnya saya izin menggunakan 2 akun ya, karena salah satu device saya ini tidak bisa terkoneksi terhadap suara ya. Jadi suara saya menggunakan device lain dan untuk bagian screen layar saya menggunakan device yang berbeda juga. Oke, terima kasih atas kepercayaannya sebelumnya kepada Bapak Angga beserta Ibu Dian sebagai selaku moderator atas waktunya dan atas layar yang akan saya sampaikan. Di sini saya akan coba memaparkan tentang transformasi pendidikan dengan AI, peran dosen dan mahasiswa. Tadi untuk CV saya sepertinya belum terupdate ya, itu adalah mata kuliah yang saya ampu ketika di semester ganjil. Kalau di semester genap, pasti salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah tentang kecerdasan buatan. Jadi ini sudah cukup lama saya berkecimpung di sini, sejak dari mulai saya kuliah gitu ya, entah kenapa saya sangat suka gitu dengan salah satu subtema ataupun salah satu mata kuliah yang ada di kecerdasan buatan gitu ya. Oke, baik, saya akan coba lanjutkan ya. Nah, ini beberapa konten yang akan kita paparkan di beberapa menit ke depan, yaitu apa itu tentang artificial intelligence gitu ya. Kita sudah tahu AI ini pakai AI ini gitu kan. Tapi apa sih itu AI? Kita akan bahas itu, lalu kita akan
contohkan beberapa contoh artificial intelligence yang mungkin sadar atau tidak sudah teman-teman sini pakai di kehidupan sehari-hari. Lalu kira-kira apa sih tantangan yang bisa ditimbulkan AI terhadap dunia pendidikan gitu ya? Dan bagaimana peran dosen serta mahasiswa di dalamnya? Serta bagaimana AI dapat membantu mahasiswa? Dan nanti di akhir slide setelah pemaparan ini saya akan coba mendemokan salah satu aplikasi ataupun konten yang berisikan salah satu pengembangan dari AI itu sendiri. Oke. Selanjutnya yang kita mulai pertama adalah apa itu artificial intelligence. Nah, untuk artificial intelligence ini, teman-temanku, di sini ada beberapa pernyataan di mana harus ada yang menyatakan bahwa harus mengandung beberapa 4 komponen yang ada di sini, yaitu dia bisa thinking humanly, acting humanly, thinking rationally, dan acting rationally. Nah, di mana di sini untuk dia thinking humanly dapat berpikir seperti layaknya manusia ya, yaitu otomatisasi kegiatan yang berkaitan dengan pemikiran manusia, kegiatan seperti pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan pembelajaran. Lalu acting humanly, studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang ada pada orang ini dapat dilakukan lebih baik gitu ya. Kemudian ada thinking rationally, yaitu studi yang memungkinkan dan memahami, bernalar, dan bertindak. Oke, kemudian untuk acting rationally, bidang studi yang berusaha menjelaskan meniru perilaku cerdas dalam hal proses komputasi. Kalau secara teori gitu ya, ada yang mengatakan memang AI ini harus mengandung keempat unsur ini gitu ya. Namun kalau misalnya kita baik, gimana untuk searching ini ya? Oke, sebentar. Nampaknya feedback tidak Bu suara saya? Tidak Bu, aman. Oh tidak ya? Silahkan dilanjutkan. Baik. Nah, di mana untuk searching tersebut adalah intinya sih semua dari keempat ilmu ini adalah algoritma gitu ya. Di mana searching itu sendiri adalah algoritma yang dapat mencari apapun gitu. Mulai dari pencarian, merunutkan urutan nomor terkecil sampai terbesar. Kalau misalnya di reasoning, itu tentang penalaran. Bagaimana AI ini dapat memisahkan masalah dari atribut-atribut yang kita kumpulkan sehingga dia bisa menyelesaikan masalah tersebut. Dan untuk planning, biasanya ini bagaimana layaknya sebuah robot dapat melakukan sebuah tindakan ya ketika memindahkan suatu barang dari tempat satu ke tempat lain, atau contohnya robot yang ada pada restoran di Jepang ya, di mana yang bisa mengantarkan pesanan gitu. Dan di dalam selanjutnya ada algoritma atau ilmu besar learning, di mana learning ini adalah salah satu ilmu yang paling berkembang gitu ya. Di learning ini terdapat beberapa algoritma lagi gitu. Kalau yang lebih menjurus kembali, dia akan lari ke machine learning. Dan kalau misalnya yang paling terbaru gitu saat ini adalah deep learning ya, ini adalah turunan dari learning ini. Nah, lalu bagaimana terkait beberapa contoh tools ya atau alat yang terdapat AI-nya gitu. Mungkin Anda sudah melihat ya atau sudah merasakan dan mempunyai pengalaman dari beberapa poin yang saya tampilkan ini. Baik itu seperti chatbot ya, kalau misalnya kita di Shopee, itu kan secara otomatis ya, ada pesan balasan langsung, ada smart assistant home ya. Kemudian untuk e-payment, biasanya ada verifikasi wajah ya, kemudian sidik jari, kemudian set algoritma atau pencarian biasanya dipakai untuk
algoritma yang Google pakai. Media streaming, ya, yang suka main TikTok, pasti ada beberapa influencer yang mengambil konten bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa diucapkan ketika live streaming. Kemudian kalau misalnya ketika live streaming itu hanya melihat atau menampilkan yang ada di kamera gitu ya, itu akan terkena bandit seperti itu. Kalau smart car, ini contohnya yang ada di Tesla ya. Ini navigation app atau untuk bantuan navigasi yang ada di Google Map. Kemudian ada facial recognition, itu adalah pengenalan wajah ya, dan juga ada text mining dan sosial media feeds atau iklan yang ada di sosial media. Sadarkah atau Anda baru sadar saat ini gitu ya, ketika membuka Instagram suka ada rujukan gambar beserta video gitu ya, terhadap hal-hal yang kita sukai gitu. Ini salah satunya adalah sosial media feed. Bu, yang ini kenapa text mining-nya diboldkan gitu? Karena salah satu materi yang akan saya fokuskan ya adalah di text mining ini. Text mining ini adalah mengambil informasi dari berbagai sumber teks yang ada, kemudian untuk mendapatkan tambang informasi yang ingin kita dapatkan, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam apa sih sebetulnya tantangan yang bisa ditimbulkan oleh AI gitu. AI ini pasti akan merevolusi pendidikan dalam banyak hal gitu. Ya, hal ini juga menimbulkan beberapa tantangan yang perlu diperhatikan oleh pendidik dosen ya. Ada beberapa tantangan ya untuk yang dapat ditimbulkan AI untuk pendidikan. Pertama, like personalization, di mana meskipun AI tool ini terus berkembang, punya kekurangan emosi yang terkadang diperlukan untuk pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Lalu ada bias discrimination nih, gitu ya, terus mencerminkan bias sosial, prasangka, dan stereotip karena dia suka hal sesuatu gitu ya. Kita mengklaim misalnya orang tersebut, wah ini kayaknya wibu gitu ya. Itu adalah salah satu tantangan yang harusnya bisa kita rubah menjadi sebuah influence yang positif. Kemudian selain itu, ketergantungan teknologi ini. Itu juga di mahasiswa gitu ya. Nih, saya yakin di sini ada mahasiswa saya ya, tidak terlepas dari handphone gitu. Misalnya saya tanya terkait suatu pertanyaan gitu, itu generasi Gen Z ini tidak mau berpikir dulu tuh biasanya ya, langsung ambil handphone gitu dan langsung browsing gitu. Itu untuk kemampuan berpikir kritisnya agak sedikit terhambat karena sudah tergantung sama teknologi tadi. Lalu ada data privacy dan security. AI power tool ini adalah umumnya ya seringnya mengumpulkan data pribadi dalam jumlah besar yang dapat mengancam privasi dan keamanan mahasiswa juga nih. Dan biasanya juga terkadang tidak sadar diri kita sendiri gitu ya, yang memberikan data yang dapat diolah oleh AI power tools ini. Lalu kemudian kita next. Nah, bagaimana nih tentunya AI dapat membantu mahasiswa gitu ya. Dari tantangan tadi gitu, pastinya ada tools yang bisa membantu baik untuk dosen ya mengabdosikan alat ini dan membantu mahasiswa belajar bagaimana menggunakannya secara efektif. Di sini ada beberapa yang dapat membantu mahasiswa menggunakan AI tools. Pertama, seperti pada webinar ini ya, beberapa narasumber akan memperkenalkan AI tools dan mengadopsi AI tools ini untuk pembelajaran seperti text mining, translation software ya, speech recognition software, dan writing tools, dan memberikan dukungan tentunya
memberikan ajaran ataupun arahan kepada mahasiswa ya, agar bagaimana sih kita tuh bisa efektif dalam memberikan atau menggunakan salah satu tools tadi. Dan tidak lupa tuh kita berikan feedback-nya atau umpan balik. Kira-kira ini benar nggak sih apa yang dihasilkan dari tools AI ini? Lalu mendorong berpikir kritis nih. Ini yang cukup menjadi PR ya. Kalau misalnya kita sudah cukup terlena gitu dengan AI tools. Namun saya pastikan kembali nih, ketika memang digunakan dalam dunia belajar di kelas gitu ya, tentang akurasinya, kemudian apakah ini ada yang fair atau tidak gitu ya terhadap AI power terkait writing tools-nya. Dan diharuskan nih ya, baik itu dosennya ataupun mahasiswa untuk up to date ya. Dan memastikan nih dosennya terlebih dahulu apakah ilmu yang kita sampaikan kepada mahasiswa atau kepada teman-teman yang di sini gitu ya, itu adalah satu sumber daya baru yang bisa bermanfaat untuk mahasiswa. Nah, salah satu fitur atau aplikasi yang akan kita coba paparkan ya, dan kita akan coba penerapannya tadi tentang text mining. Saya akan gunakan tools pdf.ai. Mungkin tadi teman-teman sudah tahu ya, salah satu tugas yang diberikan oleh saya atau mungkin hobi saya gitu ya, adalah salah satu menulis gitu. Menurut saya ini adalah salah satu tools yang cukup membantu ketika kita ingin menentukan state of the art terhadap sesuatu penelitian. Salah satu tools ini bisa membantu hal tersebut. Ya, baik, saya coba untuk aplikasikan sebentar. Ya, sudah berpindah ya. Oke, ini adalah sebuah browser ya. Di sini ada tulisan pdf.ai. Ketikkan saja di browser Anda. Oke, boleh langsung dicoba atau mungkin melihat terlebih dahulu juga boleh. Ini kita tinggal mulai get set for free ya, dimana sebelumnya ini harus login dulu menggunakan email karena saya sudah login, jadi tampilannya bisa ketika diklik langsung ke halaman apa itu PDF dokumen atau bagaimana cara bekerjanya. Di sini pun Anda dapat melihat ya bagaimana cara kerjanya. Misalnya seperti ini, give me summary gitu. Ya, atau mungkin kita ingin mengetahui salah satu dari isi dari teks tersebut. Oke, kita akan coba ya. Kita get start for free. Oke, ini saya akan coba contohkan dulu bagaimana kita dapat menggunakan pdf.ai. Sebelumnya saya sudah klasifikasikan dua jurnal ini dalam folder ya, jadi lebih mudah untuk mencarinya. Saya akan coba contohkan dua ya. Yang pertama ini adalah jurnal ataupun artikel berbahasa Indonesia. Sebetulnya memang di sini ada beberapa fitur yang Anda pakai ya. Mungkin URL-nya bisa Anda gunakan di sini. Kemudian memilih tag-tag-nya ya, gitu. Namun ini akan saya contohkan bagaimana ketika membaca file sebuah PDF. Kita coba upload. Nanti dia akan muncul di sebelah kiri. Oke, tunggu sebentar ya. Di sini agak sedikit loading sinyalnya. Baik. Oke, sudah dapat terlihat. Tampilan layarnya sudah terbagi dua. Nah,
Ini salah satu jurnal yang sedang saya baca gitu ya, untuk salah satu penelitian mahasiswa saya yang mengambil skripsi. Oke, judulnya adalah Analisis Sentimen Terhadap Perkuliahan Daring di Indonesia dari Twitter Dataset menggunakan Insert Locition. Misalnya kita mau mengetahui apa nih? Misalnya yang paling gampang dari judul nih ya, misal kita pakai bahasa Indonesia. Sentimen adalah, Bu, ini kita tidak perlu menggunakan satu pertanyaan yang komplit gitu ya. Tidak ya. Di sini proses text mining-nya sudah berjalan sangat baik menurut saya ya. Di sini, Bu, gimana sih maksudnya text mining tadi yang tadi saya bold di awal slide? Cara bekerjanya text mining tersebut dia mulai membaca dulu nih. Makanya tadi nguploadnya cukup lama kan. Nah, dia membaca dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Ya, seperti itu. Kemudian dia mencocokkan dengan apa sih pertanyaan yang diberikan. Di sini pertanyaan maksimalnya adalah 1000 karakter. Oke. Tadi saya bertanya kepada pdf.ai ini, sentimen adalah apa sih gitu. Dia sudah langsung memberikan jawaban. Sentimen adalah sebuah penilaian ataupun pendapat yang bla 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 dapat dilihat. Selain itu di sini ada halamannya. Oke, ini halaman mana nih? OP2 berarti halaman kedua dari jurnal tersebut. Oke. Selain itu misalnya kita mau tahu cara kerja ini ya. Oke. Cara kerjanya. Dia tidak perlu menggunakan kata tanya gitu. Kata yang beberapa saja ataupun kalimat tidak lengkap ini sudah bisa membaca maksudnya. Ini contohnya tadi ya. Bagaimana cara kerjanya? Dia adalah seperti ini. Dia menentukan polaritas, mencari kata-kata positif, gitu, dapat dicari lagi. Lalu kalau misalnya, Bu, gimana kalau misal kita tidak bisa berbicara bahasa Indonesia, tapi sumber kita pakai bahasa Indonesia nih, yang sebelah kiri. Oke, misalnya untuk kita coba tanya ya, pakai bahasa Inggris. Apakah dia bisa menjawab gitu? Oke, kita coba lihat nih, di sini dia sedang bekerja. Nah, ternyata kalau misalnya pertanyaannya bahasa Inggris, dia langsung akan memberikan jawaban juga bahasa Inggris. Seperti itu. Ya, luar biasa gitu pengerjaan atau perkembangan dari text mining ini gitu. Tadi kalau Anda lihat gitu ya, dari skripsi saya, dari tesis, itu hanya mencocokkan kata dalam sebuah kalimat dan melihat positif, negatif, atau netral terhadap tweets yang muncul terhadap suatu produk yang saya cari gitu ya. Tapi kalau di sini text mining-nya sudah berjalan cukup baik dan bahkan lebih baik dari apa yang pernah saya kerjakan dulu gitu ya. Jadi luar biasa sekali perkembangan AI bila diaplikasikan dalam aplikasi ataupun software yang ingin kita buat gitu ya. Baik itu berbasis web ataupun Android ataupun mobile apps ya. Oke Bu, gimana kalau misalnya teksnya bahasa Inggris gitu ya? Saya contohkan satu lagi ya, ini kita harus hapus terlebih dahulu, lalu kita upload ulang. Sini ya, misalnya
jurnal yang kedua ini. Ini juga sama, adalah salah satu jurnal yang dipakai oleh mahasiswa saya yang mengambil skripsi di semester ini. Bu, tapi kan saya nggak terlalu jago sama bahasa Inggris gitu ya. Gimana cara bertanya ke pdf.ai ini gitu? Oh, tenang, nggak usah panik gitu ya. Sama, dia juga bisa mengerti gitu. Kalau kita tanya, misalnya CNN adalah gitu. Meskipun teksnya bahasa Inggris ya, ataupun jurnal yang kita upload itu adalah bahasa Inggris, ini salah satu yang terbaiknya gitu ya fiturnya. Biasanya nih kalau misalnya kita mencari kata-kata yang sulit gitu terhadap sesuatu urutan langkah dalam metode untuk sebuah penelitian, biasanya tuh saya suka Google Translate dulu ya si isian dari cara kerja sebuah metode tersebut. Tapi kalau ini kita cukup menanyakan kepada pdf.ai gitu ya, seperti apa itu CNN, dia akan memberikan seperti ini. Misalnya apa sih rangkuman dari jurnal ini. Nanti dia akan memberikan hasil tentang isi rangkuman tersebut gitu ya. Karena ini cukup banyak, saya yakin untuk text mining ini bekerja dalam bahasa Inggris juga. Seperti itu. Oke. Ini rangkuman dari jurnalnya. Oke. Kalau kesimpulannya gimana? Kesimpulannya juga bisa dapat dicari gitu ya. Di sini untuk teman-teman mahasiswa, anak-anak saya yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih dari Unbaja. Mudah-mudahan fitur ini dapat membantu Anda ketika nanti Anda di semester 7 untuk melakukan proposal ya, di mana menentukan state of the art dari penelitian yang akan kalian cari. Biasanya sini munculnya di bab 2. Seperti itu Ibu Dian. Nampaknya sharing dari saya sudah cukup. Terima kasih Bu Tiffany, sungguh pemaparan yang baik. sangat luar biasa ya teman-teman. Banyak sekali ilmu yang kita dapat.